Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi agak siang ini kita jumpa lagi anak-anak untuk melanjutkan materi melalui daring ya. Semoga anak-anak tetap semangat, diberikan kesehatan lahir batinnya. Pagi hari ini Pak Magin ingin membahas yaitu macam-macam sanksi ya. Jadi penegakan hukum itu supaya tegak maka dibarengi atau digandengi dengan sanksi. Nah, sanksi itu anak-anak ada yang namanya sanksi hukum, kemudian sanksi sosial, ya, ada juga sanksi secara psikologis. Nah, dalam kehidupan ini ada beberapa norma yang perlu diikuti oleh kita semuanya. Yang pertama norma agama. Norma agama itu yang merupakan seperangkat aturan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala berupa agama ya, wahyu. Nah, itu harus diikuti. Sebagai contoh misalnya kita harus beribadah, kita harus berbuat baik dengan orang tua ya. Itu norma agama. Kemudian norma susila ya. Norma susila itu seperangkat aturan atau pedoman pergaulan hidup ya, yang berdasarkan hati nurani. Hati nurani manusia ya. Sebagai contoh misalnya berperilaku jujur ya, berkata jujur. Itu nurani ya, nurani manusia. Nah, maka nurani yang bersih itu harus dipelihara, disyukuri. Kita suka kalau menjadi orang yang jujur. Karena kalau sudah tidak jujur dan menjadi kebiasaan, itu bahaya sekali anak-anak. Dosa dan bisa menjerumuskan orang tersebut ke hal-hal yang lebih buruk. Kemudian ada juga norma kesopanan ya. Norma kesopanan ini norma yang berkembang sebagai pedoman dalam pergaulan kita. Ya, sebagai contoh, sesama teman sebaya harus saling menghormati. Yang lebih tua harus menghormati, memuliakan ya. Yang lebih muda kita menyayangi. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum itu seperangkat aturan yang diterbitkan ya, dan dikeluarkan oleh negara berupa peraturan perundang-undangan ya, ataupun peraturan-peraturan di bawahnya. Ya, misalnya kalau di sekolah itu tata tertib. Itu peraturan perundang-undangan berlaku di intern sekolah. Itu juga harus ditaati ya, harus ditaati. Ya. Itu norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita sebagai warga negara ini. Nah, untuk norma yang paling tegas sanksinya itu adalah norma hukum ya. Jadi apabila orang itu melanggar norma hukum, yaitu aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara itu dilanggar, ya normanya itu tegas, ya diberi sanksi. Nah, sanksinya berupa hukuman ya. Nah, hukuman itu ada dua kategori anak-anak, hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok misalnya orang berbuat jahat kelas berat atau misalnya membunuh orang, itu ya hukuman mati ya, hukuman mati. Kemudian tingkat yang lebih ringan hukuman penjara. Nah, hukuman penjara itu di Indonesia itu berlaku sekurang-kurangnya 1 tahun, setinggi-tingginya adalah 20 tahun ya. Ada juga
hukuman itu hukuman tambahan. Yaitu contohnya misalnya pencabutan hak-hak tertentu. Ya, misalnya orang melakukan kejahatan, dicabut haknya untuk tidak boleh maju sebagai anggota dewan, tidak boleh mendaftarkan sebagai pegawai negeri sipil, ya, tidak boleh memimpin suatu organisasi tertentu. Itu namanya dicabut hak-hak tertentunya. Nah, ada juga hukuman perampasan. Di hartanya itu dirampas, ya, harta bendanya dirampas. Nah, itu dibenarkan oleh hukum, ya. Kemudian ada yaitu pengumuman keputusan hakim, ya. Jadi orang yang bersalah kemudian diumumkan melalui surat kabar atau melalui media sosial, ya, bahwa si A itu dikenakan hukuman sekian tahun. Nah, itu kan menjadi orang tersebut menjadi beban. Itu namanya hukuman tambahan, ya. Jadi diumumkan bahwa dia bersalah itu sudah hukuman, ya, sudah hukuman mental, ya. Nah, itu yang bersangkutan juga tidak enak, yang punya keluarga juga merasa malu, ya. Nah, itu namanya hukuman tambahan. Jadi pencabutan hak-hak tertentu, kemudian perampasan harta bendanya, maupun pengumuman hakim dari pengadilan, nah, itu adalah hukuman tambahan bagi orang yang melanggar. Hukuman pokok tadi hukuman mati maupun hukuman penjara sekurang-kurangnya 1 tahun, setinggi-tingginya 20 tahun. Itu anak-anak, ya. Jadi sanksi itu memang harus diberikan kepada orang yang melanggar. Agar apa? Agar penegakan hukum itu bisa berjalan. Jadi hukum bisa tegak. Jadi kalau anak melanggar tata tertib, kemudian diberi sanksi hukuman oleh guru, ya itu harus diterima, ya. Supaya apa? Supaya menjadi pengingat dan tidak diulangi perbuatan yang dilakukan itu. Supaya ada efek jera. Nah, maka kita akan menjadi orang-orang yang baik, ya. Itu saja anak-anak, ya, untuk tambahan materi pagi hari ini, ya. Semoga video yang kurang sempurna ini atau mungkin makin kurang jelas, ya mohon dimaklumi. Nanti lebih jelasnya lewat luring, ya. Luring, lu jangan murang-muring, ya. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.